Kembali lagi di Karma Balik, masih bersama saya Iksan Akbar dan Roy Kiyoshi. Baik Roy? Baik. Music Box, kamu akan memilih partisipan dengan tanggal lahir berapa kali ini? Iya, saya akan memutar kepala ini dan memilih salah satu partisipan kita Ya. pada malam hari ini. Saya melihat seseorang yang berhubungan badan di tempat yang tidak layak dan tempat terlarang. Saya mencium aroma darah di sini. Saya memilih partisipan dengan tanggal lahir nomor 23. Baik, partisipan yang terpilih dengan tanggal lahir 23 boleh segera bergabung bersama kami. Pemirsa, partisipan dengan tanggal lahir 23 sudah ada bersama kita di depan lingkaran karma. Mbak, siapa namanya kalau saya boleh tahu? Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah benar tadi yang dibilang sama Roy Kiyoshi bahwa Mbak Dewi pernah melakukan hubungan di tempat yang tidak seharusnya? Benar. Bisa diceritakan? Jadi di suatu hari, saya camping bersama teman-teman saya. Dan saya bersama pacar saya nyasar berdua. Nyasar kemana? Entah di mana, posisinya di sana gunung dan banyak pepohonan yang entah aku harus kemana. Karena saya dan teman-teman saya sudah pisah, sedangkan saya cuma berdua dengan pasangan saya. Baik, lalu apa yang terjadi dengan kamu dan pacar kamu? Di sana daerah terlarang. Dan saya melakukan hubungan dengan pasangan saya. Di hutan itu? Iya, saya hanya iseng. Oke, lalu? Lalu ketika saya sedang melakukan hubungan, tiba-tiba nempel. Mbak, gak bisa lepas maksudnya? Tidak bisa lepas. Jadi pada saat berhubungan, lah ini Mbak sekarang ada di sini? Jadi di situ saya melihat dari jauh ada sesosok berbadan besar, Oke. hitam, tapi mukanya nggak jelas. Dan dia bilang dia mau nolongin saya. Saya langsung bilang mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbak? Saya harus berhubungan tiap malam Jumat sama dia. Mukanya nggak jelas, tapi dia bilang mau nolongin saya, tapi dengan syarat itu. Coba saya boleh. Oke. pegang tangannya. Ini diapain Roy? Apa kata mbaknya benar-benar jujur dan akurat. Saya merasakan ada yang datang di sini loh. Oke. Di sini Roy? Kamu sudah pikir panjang ya, kamu ke sini resikonya adalah makhluk halusnya mengikuti Anda. Ini ada yang datang. Di sini Roy? Ini sih gila banget ini. Kau kenal dengan jin laki-laki tersebut dan melakukan hubungan badan juga. Sebentar, berarti saya konfirmasi, itu berarti yang menolong dia bukan orang? Iya, jadi saya ngeliat dalam mata batin saya, yang menolong dia tuh bukan orang, tapi jin. Oh, jadi sosok besar hitam itu adalah jin? Iya. Oke. Tapi sekarang ya Mbak, tujuan Mbak kesini sekarang ingin Minta tolong sama Mas Roy. Saya udah nggak nyaman. Saya setiap malam Jumat selalu didatengin dia untuk berhubungan. Saya udah nggak betah. berhubungan intim dengan makhluk halus. Oke, baik. dan berarti Mbak setiap malam Jumat setelah kejadian gancet itu Mbak tetap meladeni jin itu ya? Saya Sesuai mau dengan nggak perjanjiannya? Mau nggak mau ya. Kalau misalnya Mbak Dewi tidak melakukan apa yang sudah dibuat di perjanjian itu, apa yang terjadi sama Mbak Dewi? Saya akan keluar nanah. Astaga. Baik, Pak. Serem juga ya Ihsan. Aduh.
Seremnya bukan serem hantu, tapi serem lebih serem penyakit. Iya, penyakit dan segala Oke, macamnya. baik. Saya persilahkan Mbak siapa saya tadi? Mbak Dewi. Mbak Dewi untuk tidur di lingkaran karma, di mana semua ini akan terdeteksi mana yang baik, mana yang buruk, dan gambar apapun akan saya gambar di sini. Oke, Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. baik. Baik. Kalau gitu atas persetujuan Mbak Dewi akan naik ke lingkaran karma dan juga akan diterawang sama Roy Kiyoshi dan dibantu ya. Oke, baik. Silakan kalau gitu naik ke lingkaran karma. Ya. Hah? Bermustika? Iya. Wow. Betul. Apa maksudnya Roy bermustika? Saya tuh ngeliat ini ya. Bermustika ini dikasih oleh makhluk supernatural ya untuk mengikat dia sebenarnya. Ini tuh nggak main-main. Dia ini udah ketakutan sampai habis dan bahkan nih Isan, saya terima kasih sekali dia bisa datang kemari dan menceritakan. Karena kalau tidak buru-buru ini akan habis semuanya. Dan saya lihat Oke. di sini saya melihat mohon maaf sekali Mbak. Saya harus menulis yang agak kurang sopan. Bermustika, bau darah, kotor dan infeksi. Oh my god. Enggak, tapi saya penasaran mustikanya ini sebenarnya buat apa ya, Roy ya? Mustika ini sebenarnya untuk mengikat dia dengan makhluk tersebut Oke. sehingga terjadi perjanjian gaib. Oke. Kemudian setelah melakukan perjanjian gaib, jadi kayak punya Daya tarik. kayak punya suami gaib gitu loh maksud Oke. saya. Baik. Dan ini bau darah kotor dan juga infeksi di ya. Iya. Wow. Saya mau gambar sesuatu lagi loh di kepala saya ngelihat ada semacam mohon maaf sekali ya saya harus menggambar ini. Ini makhluk apa ya, Roy ya? Aku sih menduga ini adalah jin ya. Oke. Ini yang menolong dia pada saat gancet itu sebenarnya. Ini makhluknya ya. Gancet, hilang, malah gini, keluar dari kandang macan malah masuk kandang buaya. Ini semacam aku lihat badannya besar banget sampai nggak cukup di sini, dan ini dadanya, perutnya begini, Tapi agak kayak kelelawar gitu ya, Roy ya? agak kayak kelelawar gitu, dan lidahnya tuh yang paling parah keluar netes-netes darah terus Oh my gitu. God. Saya yakin ada korelasinya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Bau darah. Pantes aja setiap bulannya ini dihisap. Oh, gitu. Jadi ini dihisap terus menerus jadi infeksi. Mbak, saya mau tanya sama Mbak Dewinya. Mbak Dewinya kira-kira pernah nggak ngelihat sebenarnya makhluk aslinya tuh seperti itu gitu, Mbak? Pernah nggak ngelihat bentuknya yang seperti itu? Saya pernah melihat, Pernah Iya. melihatnya? tapi tidak jelas. Oke. Nggak jelas. Ini jelas sekali digambarkan sama Roy di lingkaran karma ya, Roy ya? Iya, ini jelas sekali digambarkan. Oke. Gue gambarnya agak gini. Oke. Mbak Dewi, kan ini diterawang sama Roy, bau darah, kotor, dan infeksi. Pernah nggak merasakan apa yang ditulis di sini dan juga dicek ke dokter gitu, diobatin secara medis gitu, Mbak? Saya pernah datang ke dokter, tapi kata dokter Nggak ada apa-apa. baik-baik saja. Oke. Ini masalahnya Ya. ini sih, Iksan. Ini masalahnya adalah masalah non medis sih Yes, sebenarnya. betul. Makanya dari medis tuh Dari medis nggak ngelihat apa-apa yang nggak ngeliat salah. Apa-apa yang salah. Oke, Mbak Dewi, saya mau tanya. Sebenarnya Mbak Dewi ini sudah berlangsung berapa lama ya, Mbak Dewi? Sudah sekitar 6 bulan. Sudah sekitar 6 bulan. Dan apa yang membuat Mbak Dewi akhirnya nggak kuat dan juga pingin bertemu dengan Roy Kiyoshi dan minta dibantu? Saya udah nggak nyaman banget. Setiap malam Jumat dia selalu datang. Iya. Oke. Kasihan loh, Iksan. Jadi sudah terbebani sekali ya. Roy, apa yang harus dilakukan berikutnya? Baiklah, saya ingin sekali dia saya bawa ke ruang netralisir. Oke.
Jadi kita harus membawa Mbak Dewi ke ruang Tapi netralisir. Mbak Dewi, saya mau mata kamu jangan kosong ya. Saya lihat matanya kosong banget. Bukan saya gimana. Pertama kali di sana sama tiduran di sini itu beda banget. Kenapa please. ya bisa gitu? Jangan kosongnya. Semua yang ada di sini juga sama. Roy, tapi apakah yang Roy gambar di sini kasusnya Mbak Dewi bisa memberikan efek juga sama yang ada di studio? Ada. Mohon maaf sekali dengan rasa hormat. Saya ingin tanya siapa yang lagi datang bulan? Ada penonton? Takutnya terjadi apa-apa sama penonton di studio dan juga Iya. partisipan yang lain. Karena ada koneksi antara kita cleansing dengan makhluk halus lainnya itu malah ngacak-ngacak kita gitu. Oke. Baiklah, kita kan ke ruangan netralisir ya, Baik, silakan Mbak Dewi. Mbak Dewi. Teman-teman FD boleh dibantu.